Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Selasa tanggal 31 Maret 2020, yang merupakan pertemuan ke-9 dari mata kuliah persamaan diferensial biasa. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas 3 buah materi atau 3 materi. Yang pertama adalah persamaan diferensial linear, yang kedua persamaan diferensial Bernoulli, yang ketiga adalah persamaan diferensial Riccati. Nah, untuk persamaan yang pertama, yaitu persamaan diferensial linear. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde 1, kita bisa tuliskan dalam bentuk dy dx ditambah pxy sama dengan qx. Nah, dari bentuk persamaan diferensial linear orde 1 ini, langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah kita menyelesaikannya dengan mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi. Nah, jadi faktor integrasinya itu diperoleh dengan nilai E berpangkat integral Px dx. Nah, yang diambil menjadi faktor integrasinya adalah nilai dari Px-nya itu. Kemudian langkah-langkah penyelesaiannya, langkah pertama adalah kalikan PD dengan faktor integrasi. Ini langkah-langkah terperincinya, sehingga nanti diperoleh nilainya E berpangkat integral Px dx dy dx ditambah E berpangkat integral Px dx dikali Px dikali Y sama dengan E berpangkat integral Px dx dikali dengan Qx. Yang perlu kita ingat adalah bentuk integral U dikali V itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jadi bentuk persamaan diferensialnya DUV itu sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Sehingga dari bentuk yang kita tuliskan di sini, itu kita bisa mengubahnya menjadi bentuk DY E berpangkat integral Px dx. Di mana di sini nilai U-nya dianggap Y, nilai V-nya itu adalah E berpangkat integral Px dx. Nah, bentuk ini diperoleh sebenarnya dari bentuk yang berada di depan. Itu akan sama nilainya dengan E berpangkat Px dx sama dengan dikali dengan Qx. Nah, dari bentuk ini, kemudian kita integralkan hasilnya. Nah, integralkan kedua ruasnya, sehingga akan diperoleh nilai Y berpangkat integral Px dx sama dengan integral E berpangkat integral Px dx Qx dx. Nah, dari situ diperoleh nilai pada linear orde 1 Y sama dengan E berpangkat minus integral Px dx dikalikan dengan integral E berpangkat Px dx dikali Qx dx ditambah C. Itu nanti setelah diintegralkan akan ditambahkan dengan nilai C. Kemudian kenapa dikalikan dengan E berpangkat negatif? Karena dari Y kali E berpangkat integral Px dx itu kan, kalau misalnya kita ingin menghilangkan nilai E berpangkat integral Px dx pada Y, maka kedua ruas harus dikalikan dengan seper E berpangkat integral Px dx. Sehingga karena seper E berpangkat integral diperoleh nilai E berpangkat negatif. Karena kalau satu per kan bisa menjadi pangkat negatif. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan solusi persamaan diferensial berikut. dy dx ditambah 2xy sama dengan x. Ini bentuknya adalah persamaan diferensial linear. Nah, langkah penyelesaiannya, yang pertama kita tentukan dulu nilai px dan qx-nya. Nah, dari sini kita peroleh px-nya 2x dan qx-nya sama dengan x. Jadi faktor integrasinya adalah E berpangkat integral Px dx sama dengan E berpangkat integral 2x dx atau sama dengan E berpangkat x kuadrat, hasil integral dari 2x dx. Nah, selanjutnya kita mengikuti langkah-langkah yang tadi, ada 3 langkah tadi. Yang pertama, kalikan faktor integrasinya dengan persamaan diferensialnya, sehingga nanti diperoleh persamaan berikut. E berpangkat x kuadrat dy dx ditambah 2x E berpangkat x kuadrat y sama dengan E berpangkat x kuadrat dikali x, atau kita bisa tuliskan menjadi d dx dikali y E berpangkat x kuadrat sama dengan E berpangkat x kuadrat dikali x.
Nah, langkah keduanya adalah kita integralkan kedua ruas, sehingga diperoleh nilai YE berpangkat X kuadrat sama dengan integral E berpangkat X kuadrat dikali X. Selanjutnya, langkah ketiga kita selesaikan. Nanti akan diperoleh nilai Y E berpangkat min X kuadrat dikali 1/2 X dikali X E berpangkat X kuadrat. Ini adalah hasil pengintegralan dari E berpangkat X kuadrat. Nah, ditambah C. Sehingga nanti nilainya pada saat dikalikan, nanti akan diperoleh nilai Y sama dengan 1/2 ditambah CE berpangkat min X kuadrat. Kenapa? Karena E berpangkat min X kuadrat tadi dikalikan dengan 1/2 E berpangkat X kuadrat, itu nanti akan menghasilkan nilai 1/2 saja. Kemudian materi yang kedua, kita lanjut ke materi keduanya, yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Nah, pada persamaan diferensial Bernoulli ini bentuk umumnya dituliskan dalam bentuk dy dx pxy sama dengan qx y berpangkat n, di mana n-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan persamaan diferensial bentuk Bernoulli ini mirip dengan persamaan diferensial linear. Bedanya hanya pada y berpangkat n-nya saja. Sehingga untuk penyelesaian diferensial Bernoulli ini, cara penyelesaiannya adalah kita rubah dulu ke bentuk persamaan diferensial linear, baru diselesaikan dengan langkah persamaan diferensial linear. Nah, caranya untuk menyelesaikannya adalah kita rubah dulu dengan cara membagi kedua ruas dengan y berpangkat n, sehingga diperoleh y berpangkat minus n dy dx ditambah pxy berpangkat 1 kurang n sama dengan qx. Ini bentuknya sebenarnya sudah berbentuk persamaan diferensial linear. Tetapi untuk lebih memudahkannya, kita bisa menggunakan pemisalan z sama dengan y berpangkat 1 dikurang n. Nah, kemudian ini masing-masing kita turunkan. Setelah diturunkan, nanti akan diperoleh nilai dz dx dy 1 kurang n dx. Atau bentuknya kalau dijabarkan, itu nanti akan berbentuk dz dx sama dengan 1 kurang n dikali y berpangkat minus n dy dx. Nah, ini kita bisa seperti tuliskan nanti ke atas. Nah, sehingga untuk memperoleh dz dx pada suku pertama, maka langkah-langkah yang pertama kita harus lakukan adalah semua ruas harus dikalikan dengan 1 dikurang n. Sehingga dari persamaan pertama tadi, kita bisa memperoleh nilai 1 dikurang n y berpangkat minus n dy dx ditambah 1 kurang n px y berpangkat 1 kurang n sama dengan 1 kurang n dikali qx. Nah, dari bentuk ini, dengan pemisalan yang sudah kita peroleh tadi, kita bisa menuliskan nilainya menjadi dz dx ditambah p1xz ditambah q1x. Nah, dari mana datangnya P1 dengan Q1 itu diperoleh dari perkalian 1 kurang N dikali P. Nah, 1 kurang N dikali P. Ini kan semuanya adalah konstanta ya, sehingga pada saat dikalikan akan menghasilkan konstanta juga. Nah, selanjutnya bentuk ini sudah berbentuk PD linear. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan menyelesaikan dengan cara PD linear. Cuman kalau PD linear yang tadi itu pakai Y, maka di sini dia akan menggunakan PD linear Z. Nah, nanti pada saat diperoleh nilai Z-nya, kita akan substitusikan kembali dengan nilai Z sama dengan Y berpangkat 1 kurang N, sehingga diperoleh nanti nilai. Nah, langkah-langkahnya akan seperti ini untuk contoh soalnya. dy dx ditambah xy sama dengan xy kuadrat. Yang pertama tadi adalah kalikan dengan 1/y kuadrat, sehingga nanti diperoleh y pangkat minus 2 dy dx ditambah xy pangkat minus 1 sama dengan x. Ini sudah berbentuk persamaan diferensial linear. Kemudian kita pakai pemisalan y sama dengan minus 1, sehingga nanti diperoleh nilainya sama dengan, nah ini hasil turunannya, dz dx sama dengan min 1 y pangkat minus 2 dy dx, atau
Kalau kita tuliskan dengan dikalikan dengan persamaan tadi, maka akan diperoleh min 1 Y pangkat minus 2. Berarti kedua ruasnya harus dikalikan dengan minus 1 ya, supaya sama dengan nilai yang pada persamaan di awalnya. Sehingga nanti semua ruas dikalikan dengan minus 1. Peroleh nilai seperti yang tertulis, min 1 Y pangkat 2 dy dx ditambah min 1x Y pangkat minus 1 sama dengan min 1x. Nah, selanjutnya bentuknya akan tertulis dengan pemisalan tadi adalah dz dx dikurang xz sama dengan min x. Ini sudah bentuk persamaan diferensial linear. Selanjutnya, kita nilainya persamaan diferensial linear. Nah, dari persamaan yang kita tuliskan tadi diperoleh nilai P1x sama dengan min x dan Q1x juga adalah min x. Jadi, dari unsur yang diketahui itu kita bisa memperoleh faktor integrasinya. E berpangkat integral Px dx sama dengan E berpangkat integral min x dx, itu akan diperoleh E berpangkat min 1/2 x kuadrat. Selanjutnya langkah pertama, kita kalikan faktor integrasinya. Nanti setelah dikalikan faktor integrasinya, kita akan memperoleh nilai di sini agak sedikit ada masalah pada PowerPoint-nya, jadi langsung saja langkah satunya kita lewati, nanti dituliskan saja sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada persamaan diferensial linear. Nah, kemudian pada langkah keduanya itu akan diperoleh nilai seperti yang tertera, yaitu z E berpangkat min 1/2 x kuadrat dikali integral E berpangkat min 1/2 x kuadrat dikali min x, sehingga nanti akan diperoleh nilainya. Nah, di langkah ketiga ini juga agak sedikit masalah ya tampilannya. Z sama dengan E berpangkat 1/2 x kuadrat dikali integral E berpangkat min 1/2 x kuadrat dikali min x. Nanti akan diperoleh nilainya seperti yang tertulis. Nah, nanti setelah dikalikan akan diperoleh nilai 1 ditambah CE berpangkat 1/2 x kuadrat. Nah, kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa harus dirubah kembali ke bentuk Y. Jadi Z-nya sama dengan min. Nah, kalau Z sama dengan Y pangkat minus 1, maka Y-nya juga sama dengan Z pangkat minus 1, karena tinggal dibalik saja. Sehingga nanti nilai Y-nya adalah 1 ditambah CE pangkat 1/2 x kuadrat pangkat minus 1.